Businessman Opinion. Beda dengan pemerintah yang menganjurkan WFH untuk ASN selama seminggu ke depan sehabis libur lebaran untuk mengurai kepadatan arus balik, pengusaha malah mewajibkan masuk kantor seperti biasa. Menurut Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, sektor swasta butuh banyak tenaga untuk mengenjot produktivitas. Apalagi ekonomi mulai tumbuh, WFH dikhawatirkan menurunkan produktivitas. Apa komentar Anda mengenai saran WFH untuk mengurai kemacetan arus balik ini? 6339160. Saya mau berpendapat ya, ini liburnya cukuplah, udah 10 hari sebetulnya kalau dari tanggal 28 ini Sabtu Minggu. Ya kalau masalah yang diusulkan karena takut macet terus lalu diliburkan, itu kan seperti solusi sesaat saja dan solusi yang kurang pas gitu sebetulnya di saat kita harusnya udah terpa oleh pandemi demikian panjang. Terus ya kita bisa maklumin sih, ya udah 2 tahun tidak pulang kampung begitu. Nah sekarang tinggal persoalannya kalau bablas terus mau libur lagi seminggu lagi, ya gajinya juga hitung proporsional aja sih begitu ya. Nggak usah repot lah, orang kita yang sebagai pengusaha berjuang kok supaya ini tetap bisa survive. Terima kasih. Ya ini pendapatnya harusnya begini tuh, yang bayar gaji pegawai untuk dari perusahaan swasta tuh kan pengusaha. Jadi benar-benar dari uang pengusaha. Sedangkan ANS ini, aparatur sipil negara ini, yang bayar gajinya kan dari uang rakyat. Ya pemimpinnya kalau ya mau libur panjang dia nggak mau pusing. Yang uang bayar gaji ANS itu kan dari rakyat. Jadi buat apa mereka pusingin gitu loh. Dan pemimpin yang sekarang ada juga lagi liburan kali, nggak mau kerja. Makasih. Kalau menurut saya ya, kalau tetap aja kita boleh dikatakan permisif ya, dalam arti karena macet maka kita harus begini, karena untuk menguraikan ini harus begini. Sementara kita bicara soal produksi nasional, yaitu harus saya bilang ya, cara berpikir pegawai negeri, pejabat tuh beda dengan cara berpikir pengusaha. Pengusaha itu harus survive. Kalau pejabat dia terima gaji terus. Terima kasih. Ya kalau menurut saya ya aneh juga sih. Ya maksudnya kan udah dikasih libur panjang banget ya, dari Jumat 2 minggu lalu sampai Jumat minggu lalu kemarin ya. Ya harusnya sih kalau memang niat mau kerja ya disesuaikan dong pulangnya ya, misalnya jadi hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu, kan bisa 3 hari itu pulang. Dan kalau diginiin juga itu nanti tetap aja arus baliknya nanti sama aja nanti setelah hari Sabtu kemarin minggu ini itu loh. Jadi sama aja juga, macet-macet juga kan. Semua orang selalu mau memanfaatkan libur sebanyak-banyaknya. Jadi kayaknya aneh aja sih. Oke, makasih. Saya ragu kalau perpanjangan waktu libur atau dijadikan WFH untuk pegawai negeri itu akan banyak bantu mengurai kemacetan. Kuncinya kan anak sekolah. Selama anak-anak sekolah masih belum harus berangkat ke sekolah, maka selama itu juga liburan mereka akan lebih panjang. Nanti baliknya kan di detik-detik terakhir. Itu kan kebiasaan orang Indonesia. Jadi kuncinya di anak-anak. Kalau anak-anak sekolahnya masih kayak diatur bertahap, SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, mungkin bisa bantu mengurai. Terima kasih. Ya saya pikir agak simpang siur ya, pro kontra. Tadi pagi saya dengar ASN itu wajib masuk ya, akan dicek kedisiplinannya dan akan ditindak tegas. Tapi di saat yang bersamaan pula saya dengar juga ada saran dari Kapolri, kemudian lagi diaminkan, didukung oleh Mendagri Pak Tito, kemudian lagi Pak Cahyokumolo agar WFH. Alasannya karena untuk mengurai kemacetan. Sebenarnya yang paling make sense itu alasannya adalah ya untuk biar nggak langsung berkumpul menjadi satu dan menyebar pandemi gitu ya, setelah dari mudik gitu ya, untuk masa karantina lah 7 hari, itu sebenarnya yang benar. Kemudian lagi
Ya bagi saya juga bekerja di swasta sih, memang benar sih saya mendukung Kadin. Memang perlu bergerak cepat karena ekonomi juga momennya lagi bagus. Jadi ya saya pikir ya kalau mau masuk tidak ada masalah. Yang penting tetap protokol kesehatan nomor 1. Itu aja sih paling dari saya. Kalau saya lebih dukung tepat waktu aja lah. Jangan biasain banyak kebijakan yang memanjakan. Kita ini libur udah panjang. Yang lebih dulu pulang, maksudnya kalau memang dia disiplin lebih awal lah kembali. Jadi pemerintah jangan membuat kebijakan yang masyarakat jadi malas. Keluarga kami juga semuanya karyawan kok. Kami siap masuk tepat waktu. Apa yang susah? Kan tinggal ngatur kembalinya aja. Macet nggak macetnya itu tergantung kitanya. Namanya mudik ya macet. Kalau macet nggak usah mudik. Itu aja sih. Makasih pagi. Pendapatnya Bob tadi tuh, janji harus ditepatin ya, jadi jangan molor-molor. Terima kasih. Ya, saya cukup kaget ya tiba-tiba ada usul untuk WFH 1 minggu. Artinya kok konyol sekali gitu loh. Libur 10 hari masih kurang. Ini kan kurang kan sebetulnya kan karena orang nggak bisa mengatur dirinya sendiri aja. Mau di WFH 1 minggu, menurut saya nanti juga mereka akan berbondong-bondong baliknya Jakarta ya selesai WFH itu. Jadi ini masalahnya dengan masalah manajemen diri gitu loh. Nah, kita kan kayak nggak tahu orang Indonesia aja seperti apa. Jadi menurut saya pribadi nggak setuju lah ditambah 1 minggu. Tidak mendidik dan tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya. Terima kasih. Saya setuju dengan benar tadi yang tadi saya kritik. Ya memang benar kebijakan pemerintah saat ini yang work itu menjadi tanda tanya. Kita kan sudah pada divaksin mengikuti anjuran pemerintah rata-rata. Berarti kan kemungkinan kita sudah kebal dari virus COVID-19. Lalu kenapa dibuat work from home lagi? Apa belum cukup vaksin itu? Dan kalau di pekerjaan itu dijadikan work from home, apa semuanya bisa semua jenis pekerjaan dijadikan work from home? Saya kira tidak bisa. Misalnya perusahaan konstruksi bangunan, ada yang mengerjakan proyek bangunan, membangun rumah-rumah, masa tukangnya disuruh pakai HP bangun rumahnya work from home kan nggak bisa, harus menukang di tempat sampai bangunannya jadi. Itu kan lucu. Dan lain-lain itu juga tidak bisa seluruhnya dijadikan work from home. Jadi kalau sudah divaksin COVID-19, kenapa harus work from home? Jadi bingungin rakyat kebijakan pemerintah ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada berita Indonesia dilawan ya nggak gitu. Jadi saya punya pendapat yang sangat tidak mendidik ya pemerintah peraturan. Juga tadi saya dengar omboknya, sekolah juga dimundur. Kapan bisa majunya bangsa ini? Libur 10 hari udah cukup luar biasa. Coba zaman Orde Baru, kalau tanggal merah ya itu aja yang libur. Sekarang udah kasih kesempatan 10 hari, masa nggak bisa ngatur sih? ASN kan gajinya luar biasa, tunjangan luar biasa. Harus sadar dong, jangan seperti itu. Itu namanya memanjakan, tidak mendidik dengan baik. Kalau swasta kan memang kita harus selalu dikejar target karena kita mencari uang. Kalau ASN kan kerjanya membuang uang. Jadi ya harusnya nggak ada ya WFH itu. Udah 10 hari udah cukup. Terima kasih. Saya ini kebetulan pagi ini juga mulai ngantor. Tadi saya dari Bandung. Saya lihat malah lebih sepi dari biasanya gitu. Jadi kelihatannya mestinya sih itu bukan satu kebijakan yang bagus gitu, karena ya semua orang sudah tahu risikonya apa kalau dia melakukan hal semacam itu gitu. Kalau memang dia nggak mau itu ya nggak usah mudik. Kalau pengen mudik ya risikonya sudah pasti itu, dan pinter-pinternya lah jam berapa dia mesti berangkat, harus punya harus bisa manage sendiri-sendiri gitu loh. Saya sih kurang setuju ya, jujur ya, apalagi untuk anak sekolah ya. Anak sekolah itu kan namanya dunia pendidikan kok mencela-mencel gitu. Hari ini begini, besok diundur begini. Mau jadi apa murid kita ya? Terima kasih. Iya, terkait masalah pemerintah ini apa yang bisa dibilang, sebenarnya saya setuju dengan Bapak yang pertama tadi berbicara, udah tahu jadwalnya seperti itu, kemacetan itu sudah tahu akan terjadi seperti itu, kenapa tidak diatur, diakomodasikan dari sisi waktunya gitu loh. Kenapa mesti dikalahkan tadi yang seperti Om Bo bilang tuh, kenapa yang harus mengalah tuh orang yang sudah mengikuti aturannya gitu loh. Nah ini yang sebenarnya bisa dibilang apa ya, merugikan orang banyak gitu loh, ya kan? Kenapa orang ASN itu harus di dewa-dewakan bahwa
dimanjakan lah bahasanya gitu loh, ya kan. Sedangkan kami yang di pihak swasta, sektor swasta harus tanda petik ya, kita sudah harus tahu gitu kondisi bahwa kita harus kerja dan memang harus untuk menjot ini gitu loh. Giliran yang di pemerintahnya gitu kok nyantai banget. Jadi kan image-nya kan selalu bilang pegawai negeri itu adalah orang yang mau dilayani, bukan melayani masyarakat jadinya gitu loh, ya kan. Itu yang bisa dibilang pemerintah ini sebenarnya maunya gimana sih gitu loh. Usulan ini kan kayak usulan Kapolri ini kan juga bilang aneh gitu, kenapa mesti diperpanjang gitu loh. Dan kedua dari segi pendidikan, anak-anak ini kan yang bahasanya nih entar lagi mau ujian gitu loh, kenapa mesti dimundurin? Itu diperhitungkan nggak sih metode belajarnya gitu loh, ya kan. Ya, kemarin bela-belain minta offline udah diiniin, sekarang dimundurin lagi. Sebenarnya fungsinya buat apa gitu loh kalau memang dimundurin? Kayak nggak ngeliat ada efek signifikan yang cukup banyak gitu loh, ya kan. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Pegawai negeri dikasih sebulan, 2 bulan juga mau, nggak usah muter otak, gaji dapat fasilitas, bener nggak? Cuma kesian pengusaha ada janji mau bikin dokumen ekspor impor kan sedanggu. Apalagi sekolah gitu, mesti dipecut dong. Pegawai negeri dikasih setahun nggak mau, pengusaha kan muter otak. Saya pikir kalau pegawai negeri diberikan kelonggaran seperti ini, wah ini ya tidak merubah mental pegawai negeri ya begitu. Macet itu kan risikonya sudah diketahui sejak awal. Kenapa dipakai alasan untuk bisa di rumah seminggu kata dia? Itu kan nggak benar itu alasannya itu. Masih. Iya, spesial Pak Jokowi ya jadi presiden. Cuma saya menyayangkan aja kalau libur ditambah ya. Karena kayak gini nih, kasus corona nih dari tahun 2017 wilayah Jabodetabek, teman saya tuh udah diukui segala macam. Katanya waktu itu corona ada 2019 sampai 2021 apa. Itu jadi ditunda sampai sekarang itu coronanya nggak jadi padahal mereka bukan orang kaya loh, karena bisa punya duit buat bikin sertifikat kalau nggak dibantu sama pemerintah. Jadi maksud saya gini, Pak Jokowi tolonglah segala program-programnya itu jangan terlalu banyak libur pegawai negeri, nggak libur aja banyak yang macet, apalagi diliburin begini. Saya sebenarnya bingung ya, dulu waktu saya pilih Pak Jokowi jadi presiden karena jadi gubernur DKI bagus ya, kerjanya benar-benar serius ya, kerja keras. Tapi yang saya sayangkan ini sepertinya kontraproduktif ya. 2 tahun corona nggak apa-apa lah, itu kerja jadi lambat, udah banyak pembatasan. Tapi sekarang ini mesti dikebut gitu, jangan malah ditambahin libur. Kalau enggak negara ini kapan bisa majunya gitu aja. Makasih. Penerapan libur panjang kan dari pemerintah pusat, Pak Jokowi dan kawan-kawan. Jadi kalau dia mau menerapkan WFH, work from home itu kan hak institusi dari Pak Jokowi ya. Tapi pengusaha juga punya statement untuk mengoptimalisasi dan revitalisasi sumber daya manusianya, mereka harus berhadapan ya on-site. Jadi ini 2 hal yang kelihatannya kontradiksi ya. Tapi saya kira masing-masing punya inilah regulasi tersendiri. Kalau kesempatan digunakan, takutnya nanti pemerintah itu kan punya daya nalar akan menyebar wabah kembali. Sementara dari pihak pengusaha dengan libur panjang ini kan banyak hal-hal yang terabaikan, tidak menambah income per kapita mereka. Jadi saya kira wajar ini 2 hal yang dengan argumentasi masing-masing gitu loh. Yang penting ini tentunya protokol kesehatan tetap dijaga ya, dengan 5M atau 6M, vaksinasi booster yang terakhir. Kemudian pemerintah juga menerapkan 3T, testing, pengujian, treatment, perawatan, dan ada satu lagi T, apa itu saya lupa, itu saling berkolaborasi lah. Saya kira demikian. Kalau untuk mengurai kemacetan itu sudah ada program nomor ganjil genap ya, atau jalan satu alternatif, jadi dibikin 1 jalan 1 jalur gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi kalau ditambah work from home, sebetulnya hubungannya itu apa gitu loh, apa nyambung dengan kemacetan dan lain sebagainya. Kan work from home itu digunakan kalau ada sesuatu yang berbahaya, atau misalnya virus COVID-19 atau apapun itu, baru work from home sebelum divaksin. Kalau divaksin ya bisa kerja lagi seperti biasa. Dan tidak semua pekerjaan itu kan bisa dilakukan work from home atau pekerjaan dari rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan dari rumah, misalnya untuk pembangunan infrastruktur,
kan tukang-tukang bangunannya harus ada di tempat dan bangun bangunan gedung. Itu kan ada BUMN yang khusus bangun infrastruktur ya, gedung dan jalan. Gak mungkin dari rumah pakai Android atau pakai laptop gitu, kan harus menyemen langsung, membuat tembok, bata atau jalan layang dan sebagainya. Kalau pakai dari rumah ya nggak bisa, nanti malah bangunan halusinasi namanya. Dan itu tidak semua pekerjaan yang seperti itu bisa dilakukan work from home atau dipekerjakan dari rumah. Jadi kalau untuk mengurai kemacetan, alasan work from home dimasukkan juga, nyambungnya di mana gitu. Kalau dengan alasan apapun disambung-sambungkan, dihubungkan dengan mengurai kemacetan, kira-kira masuk akal apa tidak? Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN itu didewakan ya, jadi dianak-emaskan bahwa dibela-belain dengan alasan sudah 2 tahun nggak pulang kampung. Tapi menurut saya lah, emangnya kemarin emang mereka nggak bisa ngatur siasat cuti untuk bisa pulang lebih cepat gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kelihatan banget gitu loh, bahwa di tengah pergerakan ekonomi di mana pihak swasta mau bergerak cepat, tapi malah pemerintahnya sama ASN-nya kelihatannya lambat gitu loh, nggak sinkron gitu loh. Ini aneh sih bagi saya untuk pemerintah saat ini gitu loh ya, terutama ASN ini. Ya kan, kelihatan sekali bahwa mereka dia harusnya melayani masyarakat, tapi maunya dilayanin. Malu lah sama petugas kereta api, petugas kepolisian dan petugas-petugas yang sebenarnya hari ini mereka kerja selama libur lebaran. Tapi ini aduh, cerminan apa yang masa yang jadi aneh gitu loh. Kenapa di anak masa kayak begitu ya? Ini yang aneh sih bagi saya, Jun. Terima kasih. Ya saya kira tidak bijaksana lah dengan memberikan WFH. Yang saya sedikit pertanyakan, kenapa waktu arus balik kembali ke Jakarta ya hanya diterapkan one way ya, tidak diterapkan genap ganjil. Kalau waktu arus mudik one way dan genap ganjil itu sangat-sangat membantu mengalirkan kendaraan Jakarta yang melakukan mudik. Justru dibilang WFH, dan tapi saya lihat di banyak perusahaan swasta sih tidak menerapkan WFH itu. Ya saya kira ya udahlah, pemerintah mengeluarkan statement gitu ya boleh-boleh aja untuk PNS ya. Tapi menurut saya ini solusi yang tidak mendidik sih. Ya lebih baik waktu itu diterapkan juga genap ganjil dari masing-masing daerah, masuk jalan tol Cipali langsung genap ganjil sesuai tanggal aja, bahkan kalau bisa hari Minggunya itu, hari Sabtu dan Minggu terapkan. Itu minimal bisa mencairkan masing-masing daerah dari Pulau Jawa, mereka berangkat kan menyesuaikan dengan nomor kendaraan. Tapi prinsipnya kalau dibilang WFH untuk mencairkan atau membuat lalu lintas lebih lancar, saya pikir toleransinya nggak jelas, nggak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.